gitu ya. Anak tidak bahagia dengan pembelajaran jarak jauh. Ternyata setelah ditelusuri, salah satu faktor yang paling dominan karena anak terlalu dibekali namanya tugas ya, jadi tugas yang terlalu banyak, yang tidak terkelontor, sehingga guru-guru semuanya memberikan tugas pada anak-anak, sehingga itu yang kemudian menyebabkan anak-anak menjadi tidak bahagia. Tentu ini fakta yang juga menjadi perhatian bersama kita untuk ke depan di tahun ajaran baru, ketika situasi memang tetap berjalan, harus ada antara pendidikan jarak jauh, tentu ini kita perlu perhatikan betul supaya ke depan ini anak-anak harusnya lebih bahagia dengan pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka. Dan dengan topik kita itu, saya pikir tadi hanya sebagai pengantar saja ya, situasi yang terjadi saat ini. Nah, tentu salah satu poinnya adalah ketika terjadi kasus bagaimana pembelajaran itu tidak membuat anak bahagia, tentu ada sesuatu hal yang salah. Bagaimana kemudian guru memperlakukan siswanya dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Mungkin salah satu poinnya, guru tidak menggunakan standar yang baik dalam kegiatan pembelajaran jarak jauhnya. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan topik ini ya. Tetapi dalam kaitan dengan konsep, saya ingin memberikan sebuah klarifikasi. Ini sering sekali terjadi ketidakpahaman ya, atau ketidakpahaman dalam arti bagaimana kita mengenai tentang PJJ ini. Nah, PJJ ini sesungguhnya punya dua makna ya Bapak Ibu ya, punya dua arti ya. Jadi yang pertama itu adalah PJJ diartikan pendidikan jarak jauh. Dan yang kedua, PJJ itu diartikan tentunya dua-duanya karena guru hanya merefleksi bagi mungkin tentang konsep ini. Jarak jauh, ini kan sebetulnya kalau diterjemahkan kan distance education ya. Ini merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya formal, yang ini berbasis pada kelembagaan. Jadi mekanismenya itu menggunakan pembelajaran jarak jauh. Jadi sebetulnya kalau kita bicara PJJ, konteks pendidikan jarak jauh, ini melembaga, ini sifat formal, ini by system. Jadi di sana juga diatur bagaimana kurikulumnya, bagaimana SDM-nya, bagaimana sarananya, kemudian bagaimana regulasi dari mulai siswa itu masuk, sampai kemudian nanti ujungnya dapat ijazah. Dilakukan dalam sebuah tata kelola yang sistematis dan sistemik. Gitu. Jadi ini konteksnya lebih umum, ya, lebih umum. Nah, sedangkan kalau pembelajaran jarak jauh adalah bagaimana kita bicara tentang sebuah prosesnya, jadi proses pembelajarannya. Proses bagaimana interaksi antara guru dengan siswa, bagaimana melakukan itu menggunakan cara yang sifatnya berjauhan, menggunakan berbagai macam media. Jadi artinya kalau kita boleh membandingkan dalam sebuah kontinu, jadi pembelajaran jarak jauh itu bagian dari sebuah pendidikan jarak. Jadi pendidikan yang full tatap muka pun bisa jadi sebagian yang menggunakan pola pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nanti berimplikasi pada standar yang digunakan. Ya, ini berimplikasi pada standar yang digunakannya. Nah, standar apa yang digunakan untuk kedua hal tadi? Sebenarnya kita bisa melihat beberapa standar yang terakhir yang digulirkan oleh pemerintah kita, Bapak Ibu. Nah, yang jauh. Kalau standar yang berkaitan dengan pendidikan jarak jauh yang terbaru ini memang belum keluar. Saya kebetulan kemarin dalam proses bagaimana mengeluarkan atau memunculkan standar pendidikan jarak jauh yang baru, yang mudah-mudahan dalam waktu yang ini akan keluar. Ini sedang digodok oleh BNSP ya, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Ini masih draft ya, ini akan keluar terkait dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan standar nasional pendidikan jarak jauh untuk pendidikan dasar dan menengah. Jadi mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, saya akan coba sampaikan apa saja sih substansi yang diatur dalam standar ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini standar yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh.
Memang sampai hari ini, kalau kaitan dengan standar pembelajaran, memang tidak dalam bentuk sebuah permen, ya. Tapi yang terbaru, barangkali Bapak Ibu juga sudah membaca, bahkan sudah mengimplementasikan, itu diantaranya adalah ada dalam bentuk panduan. Jadi panduan sudah yang bahkan setiap sekolah juga sudah mempelajari ini. Ini boleh kita jadikan sebagai itu. Dan ini memang diturunkan dari edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba sedikit singgung. Yang pertama ini kaitan dengan standar pendidikan jarak jauh yang sebentar lagi akan digulirkan. Standar ini sebenarnya tentu berangkat dari 4 permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang sampai hari ini masih menjadi kendala yang sangat luar biasa. Masalah pemerataan, ya, baik pemerataan sarana, pemerataan kualitas, pemerataan juga guru, ya, itu semuanya juga menjadi permasalahan di kita, ya. Kemudian juga masalah akses untuk memperoleh pendidikan. Ini juga termasuk permasalahan yang luar biasa. Termasuk juga permasalahan relevansi antara apa yang dipelajari di dunia pendidikan dengan apa yang diminta oleh dunia industri. Ini beberapa yang kemudian menjadi sebuah background untuk pemerintah kita, terutama Menteri Pendidikan, untuk mengeluarkan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan Merdeka Belajar itu kan salah satu berupaya untuk bagaimana meningkatkan quality, equity, accessibility, dan juga referensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pemerintah kita terus berupaya nih untuk meningkatkan baik itu kualifikasi maupun kompetensi. Bahkan sejak tahun 70 bahkan tahun 80 ada namanya Wajar Ditdas 9 tahun dan itu berakhir di kurang lebih tahun 2000-an dan sekarang sejak pada yang disebut dengan PMU, ya, Pendidikan Menengah Universal. Itu adalah spirit bagaimana kita meningkatkan kualifikasi dari pendidikan kita supaya nanti APK, ya, angka partisipasi belajar anak-anak didik kita itu meningkat. Kalau di Jepang itu sudah S1, di Singapura juga sama, ya, di Malaysia sudah mulai SMA. Nah, kita kalau dirata-ratakan kita masih SD saja masih belum tercapai. Nah, oleh karena itu kita harus juga meningkatkan itu. Nah, salah satunya sebenarnya dengan menggunakan pendidikan jarak jauh ini. Jadi pendidikan jarak jauh yang kemudian digulirkan. Sebentar lagi ini permennya akan keluar. Itu salah satunya bagaimana kita juga mengatasi masalah-masalah pendidikan tadi, terutama masalah untuk keterjangkauan, masalah untuk mendapatkan kesempatan belajar untuk anak-anak didik kita mulai dari SD sampai ke SMA, ya, dengan pola pendidikan jarak jauh ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di Jawa Barat ini kan sudah punya best practice yang luar biasa. Ini saya terlibat juga dalam proses pengembangan dan juga riset yang kita lakukan dalam kurang lebih 3 tahun ini. Bahwa Jawa Barat sudah menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Ini saya pikir capaian yang luar biasa karena hanya di Jawa Barat saja yang menyelenggarakan pendidikan ini. Ini merespon bagaimana permen-permen yang mengatur tentang pendidikan jarak jauh ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita bicara tentang ini sebagai sebuah big opportunity sebenarnya, sebuah kesempatan sangat bagus sekali. Apa alasan APK kita yang harus ditingkatkan, salah satu dengan menggunakan industri yang juga menuntut dan juga salah satunya yang terbaru pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menginformasikan, ya, tentang standar pendidikan jarak jauh yang akan dikeluarkan, ya. Ini standar ini akan memuat kurang lebih ada 8, ya. Jadi dalam standar pendidikan jarak jauh yang mengatur dari mulai SD sampai SMA itu adalah mengatur kurang lebih 8 standar kompetensi lulusan SKL, ya. Kemudian standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan yang sudah diatur sedemikian dari mulai SD sampai SMA. Saya sedikit memberikan beberapa bocoran lah begitu, ya, dari beberapa standar tersebut. Misalnya SKL ini memang menggunakan standar yang sudah ada,
Jadi SKL-nya PJJ nantinya baik SD sampai SMA itu tidak mengeluarkan SKL tersendiri, tapi menggunakan SKL yang sudah ada, yang masih berlaku saat ini, dan tentu sesuai dengan SNP yang ada sekarang ini. Begitu juga untuk standar isi. Jadi standar isinya PJJ juga mengacu pada standar yang sudah ada, yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, kaitan dengan standar proses, karena proses pembelajaran ini merupakan standar minimal juga dalam penyelenggaraan PJJ ya, yang lebih diutamakan pada pembelajaran yang sifatnya mandiri dengan bantuan atau bimbingan antara guru dan juga tutor dengan menggunakan berbagai macam media ya, yang termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan. Di sini itu nanti akan mengcombine antara pemanfaatan berbagai macam media digital, non-digital, dan juga terutama yang berbasis pada teknologi ini. Kemudian standar penilaian ini juga sifatnya komprehensif ya. Kalau sekarang mungkin paradigmanya menggunakan penilaian yang otentik ya, baik itu dalam kaitan dengan proses maupun dalam kaitan dengan hasil, baik itu dalam konteks pertemuan tatap muka maupun yang sifatnya online, itu semuanya menjadi bagian yang harus dievaluasi. Kemudian dalam kaitan dengan standar PTK ya, pendidik dan tenaga kependidikan, itu nanti akan terkait juga dengan guru, tutor, dan juga tenaga kependidikan lainnya. Nah, kaitan dengan standar Sarpras, ini terkait dengan kriteria minimal di dalamnya. Apakah nanti standar yang mengatur penyelenggaranya, katakanlah sekolah induknya begitu, kemudian standar yang mengatur tentang kegiatan di tempat kegiatan belajar yang disikat dengan TK BJJ ya, maupun juga standar yang harus dimiliki atau disediakan oleh siswanya sebagai peserta didiknya. Nah, kaitan dengan standar pengelolaan pembelajaran, nah di sini ada kedua pengaturan Bapak Ibu sekalian. Di dalam standar yang baru itu akan diatur kalau di SMA, SD, dan SMP itu menggunakan pola namanya blended. Jadi campuran antara tatap muka dengan menggunakan pembelajaran yang sifatnya konvensional dan juga online. Sedangkan untuk pembelajaran yang ada di level pendidikan menengah, terutama di SMA, itu sudah boleh menggunakan full online di antaranya seperti itu. Nah, adapun dengan standar pembiayaan, ini berkaitan dengan bagaimana sumbernya baik dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah ya. Dan juga peruntukannya apakah dia nanti berkaitan dengan biaya investasi, biaya operasional, personalia, dan juga kaitan dengan biaya pengembangan. Nah, Bapak Ibu itu kurang lebih ya sedikit gambaran terkait dengan standar pendidikannya ya, standar pendidikannya yang sebentar lagi akan di-launching oleh pemerintah. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu penajaman boleh kita lakukan dalam sesi diskusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan standar untuk pembelajarannya? Nah, standar untuk pembelajarannya paling tidak kita bisa mengacu pada yang tadi saya sebut di dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Saya pikir sangat menarik sekali untuk kita simak. Nah, salah satunya saya respect tentu saja dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ada beberapa, kurang lebih ada 4 fokus nih yang harus jadi perhatian kita dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh nanti di ajaran baru. Pertama adalah bagaimana kita memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi para siswa kita ya. Jadi pengalaman bermakna ini dalam konsepnya disebut dengan meaningful ya, pembelajaran yang lebih memberikan kebermaknaan. Tentu ini dengan menggunakan berbagai macam strategi yang tepat ya. Yang kedua, bagaimana pembelajaran harus memfokuskan pendidikan kecakapan hidup ya, life skills ya, bagaimana kita memberikan sesuatu yang bisa memberikan add value, nilai tambah buat anak-anak didik kita, terutama ketika kita mengajarkannya di rumah ya. Kemudian yang keempat menurut Pak Menteri, bagaimana kita memberikan variasi aktivitas dan juga tugas pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kondisi anak. Ini jadi kalau kita menganut atau merujuk pada Garner bahwa ada kurang lebih 11 intelligences pada diri siswa, itu sangat baik untuk kita eksplorasi. Bisa jadi anak-anak itu memang dia dominannya pada language, dia dominan pada misalnya smart dari sisi misalnya motoriknya, kemudian artnya, sainsnya, kita bisa kembangkan itu sesuai dengan bakat minat mereka. Yang berikut, bagaimana kita memberikan feedback, ya, umpan balik yang positif, yang segera, yang berkualitas pada siswa kita. Ini sebenarnya tantangan yang juga sangat luar biasa, baik pada guru maupun pada siswa dan juga pada orang tua.
sekecil apapun ya stimulus yang diberikan oleh siswa, kita harus bisa memberikan feedback yang terbaik ya. Itu diantaranya Bapak Ibu sebagai acuan, dan saya juga sangat setuju bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Jadi saya berikan contoh saja di rumah saya selama pandemi ini, saya punya anak kebetulan ada 4, 1 di TK, 2 di SD, 1 di SMP. Apa yang saya lakukan itu memang lebih banyak bagaimana kita memberikan experiences pada mereka. Pembinaan spiritualitas, pembinaan dari sisi fisiknya, keterampilannya, ya, keterampilan-keterampilan praktis yang bisa mereka miliki menjadi sebuah life skill buat mereka. Kita ajarkan bagaimana cara membuat keterampilan, membuat kue, membuat mainan, dan seterusnya yang memberikan manfaat buat mereka. Ini yang memang diharapkan oleh Pak Menteri tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara konsep, ini saya sangat setuju bahwa pembelajaran itu, baik itu face-to-face maupun online learning, itu nggak bisa lepas dari lingkaran ini, Bapak Ibu sekalian. Ini teori ini disampaikan oleh Dedri ya. Dia mengatakan bahwa pembelajaran itu sesungguhnya bagaimana kita mengoptimalkan learning activity. Apakah dia writing, oral activity, drawing, intellectual, emotional, listening, motor, reading, dan seterusnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan sebuah aktivitas yang lebih banyak gitu. Jadi kita jangan membuat sebuah aktivitas yang single activity, tapi sedapat mungkin kita memberikan aktivitas yang multi activity. Ya, itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Supaya nanti apa? Supaya mereka mendapatkan direct purposeful experiences. Jadi pengalaman yang nyata, yang terbaik untuk mereka. Itunya, dan tentu ketika nanti Bapak Ibu sebagai pembelajar dan sebagai pengajar nanti, ya, salah satunya bagaimana kita memberikan ragam belajar kepada anak-anak didik kita. Ya, ragam belajar ini tentu bisa kita berikan dalam konteks internet, smartphone, sosial media learning, ya, siaran televisi yang juga sudah digalangkan oleh pemerintah kita melalui TVRI dan juga TV Edukasi, siaran radio pendidikan, sekarang lagi musim namanya podcast gitu. Kemudian juga ada bahan ajar ya, baik itu dikeluarkan oleh kementerian termasuk oleh Puskurbuk ya. Kemudian saya juga terlibat dalam penyusunan buku-buku yang ya, itu sangat perlu untuk dipelajari oleh para siswa kita. Yang juga tidak kalah penting bagaimana kita memanfaatkan lingkungan environment untuk para siswa kita. Dan memang kalau memang diperlukan ketika pandemi ini masih bagus kalau kemudian pemerintah juga menggalakkan atau sekolah menggalakkan adanya guru kunjung ya, teachers visit yang datang ke tempat di mana siswa berada. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu waktu kita agak sedikit lagi. Kemudian ini bagaimana kita melakukan optimalisasi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Ini standar pembelajaran yang juga harus kita lakukan. Pertama, bagaimana kita melakukan variasi dalam pembelajaran daring ini, ya. Variasi dalam bagaimana kita meng-create konten penyajian, ya. Jadi konten penyajian yang harus kita berikan kepada anak-anak itu juga harus bervariasi. Juga feedback yang kita berikan juga, kemudian keluasan sumber. Nah, ini keuntungan kalau kita menggunakan pembelajaran jarak jauh, resource, sumber yang ada di internet ini sangat memungkinkan untuk kita share kepada anak-anak didik kita. Jadi kalau kita punya video yang durasinya panjang, katakanlah 2 jam begitu, yang juga sangat menarik, sangat inspiring, itu sangat menyita waktu apabila kita melakukan pembelajarannya di kelas. Tapi dengan pola penugasan mereka untuk mereview, ini sangat mungkin untuk dilakukan di kelas kita. Kita bisa menghadirkan sumber-sumber yang qualified di pembelajaran daring ini, dan itu akan memberikan pengalaman yang sangat luar biasa buat anak-anak kita. Itu diantaranya, dan ini berbagai macam sarana belajar yang bisa dimanfaatkan, yang sudah tersedia. Ini juga berbagai macam sarana platform yang Bapak Ibu sudah sering kita gunakan, apakah untuk learning management system, apakah untuk synchronous, untuk misalnya video conference devices, kemudian kita juga bisa menggunakan assessment tools, ya. Tadi kita sudah menggunakan Mentimeter, ini sangat luar biasa bagus, ya. Kemudian juga kita bisa meng-create bahan ajar dan bisa memanfaatkan bahan ajar yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya juga ingin sedikit berikan penekanan pada guru-guru saat ini, ya. Wah, guru-guru sekarang itu harus paling tidak memiliki dua skills, ya, 2 keterampilan. Pertama adalah keterampilan bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini yang sudah tersedia di internet itu, dan kita tinggal memanfaatkan itu dengan sangat baik, ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada, ini konteksnya adalah content user. Jadi kita sebagai pengguna teknologi yang ada di internet.
Di internet itu terdapat barangkali ribuan bahkan jutaan platform teknologi belajar yang relevan untuk digunakan dan jutaan konten yang sangat relevan untuk pembelajaran kita. Bahkan ada sebuah survei yang menyatakan bahwa ketika kita bertanya kita berapa persen kira-kira konten belajar yang kita sampaikan di kelas kita itu ada di internet. Itu rata-rata di atas 60% mereka mengatakan konten belajar yang saya berikan di kelas itu ada di internet. Oleh karena itu tentu ini adalah salah satu hal yang sangat bijaksana untuk kita memanfaatkan dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, jangan salah juga Bapak Ibu, kita sudah mulai bergeser sekarang itu, kita sangat perlu guru-guru yang kreatif, keterampilan untuk meng-create bahan ajar, apa yang kita perlukan, sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam RPP kita, gitu ya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, maka guru-guru harus belajar teknologi jauh lebih baik ya. Dan itu sekarang sudah dimanjakan karena begitu banyak platform teknologi, bagaimana guru bisa meng-create misalnya aplikasi di Instagram, kita bisa meng-create aplikasi APK, APS itu berbasis Android pun juga sudah sangat memungkinkan. Ya. Membuat media 3 dimensi, membuat media virtual reality sekalipun, itu sudah banyak teknologi yang memudahkan guru-guru kita untuk bisa meng-create itu. Tinggal bagaimana guru-guru itu punya motivasi, punya keinginan, spirit untuk bisa menjadi guru-guru yang kreatif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang pendidikan yang juga bergeser pada pola pembelajaran di rumah, tentu kita tidak salah jika para orang tua juga harus bisa menciptakan sebuah kondisi pembelajaran terbaik di rumah kita. Ya, di antaranya bagaimana kita menjalin kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua. Ya. Terutama ini yang mengajar di pendidikan dasar, di kelas rendah, lagi di kelas sekolah, ini pola komunikasi yang intens antara guru dengan orang tua menjadi sesuatu keharusan. Ya. Kemudian fokus pada bagaimana pembinaan karakter dan pribadi. Ini sangat penting, apalagi di pendidikan dasar. Ya. Kemudian membina kreativitas anak, menjadikan mereka yang produktif, ya, ajarkan pada mereka tentang 21st century skills yang ada 4 itu. Ya. Kemudian bagaimana mereka juga memanfaatkan macam aneka sumber. Baik Bapak Ibu, itu saja. Di jam saya mungkin sudah lebih dari 30 menit. Ini hanya sebagai pancingan saja untuk Bapak Ibu nanti bisa sharing lebih lanjut karena kita dibatasi waktu. Saya kembalikan pada Pak Edi sebagai acara ini. Terima kasih Pak Dokter. Iya, luar biasa sekali pemaparannya. Pastinya seluruh partisipan itu sudah banyak sekali yang ingin didiskusikan. Tetapi mohon izin Pak Dokter tetap berkenan untuk stay karena ada satu narasumber lagi sebelum kita akan adakan tanya jawab. Baik, selanjutnya saya monitor Pak Wahid, mungkin sudah ada di room Pak Wahid. Assalamualaikum ya Pak Edi. Ya Pak Wahid, untuk mengefektifkan waktu, saya silakan Pak Wahid untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Silakan Pak Wahid. Mohon izin untuk sharing screen-nya diaktifkan untuk saya. Silakan Bunda Neni untuk dipindah ke Pak Wahid. Saya sudah jadikan itu, tapi sebentar. Kok tidak bisa? Di sini tombolnya saya belum aktif tombol untuk share kontennya. Oke, saya bantu ya. Iya, silakan Bunda. Saya susah ya memindahkan itunya. Webex globe-nya itu. Oke, nggak apa-apa Bun, sebentar ya. 2 kali saya klik namanya Pak Wahid, nggak bisa-bisa. Ya. Saya sekarang jadi sekarang sudah. Oke, silahkan. Terima kasih Bu Dini. Sama-sama Pak Edi. Oke, nampak screen saya? Ya, ada Pak. Silakan Pak. 30 menit kita akan bersama Pak Wahid. Oh ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya sesi dari Pak Cepi sangat luar biasa. Di sini saya hanya akan menambahkan yang ke bagian praktikal atau yang sudah saya jalankan dan sudah saya praktekkan saja. Tadi disebutkan CV-nya memang saya belum ngirim. Oke, nama saya Wahid Yunianto, Bapak Ibu. Saya bekerja di CMO Kitab in Mathematics, jadi sebenarnya saya fokus untuk mengajar guru matematika di Asia Tenggara.
Oke, bidang yang saya tekuni yang salah satunya adalah digital technology, yaitu, bagaimana memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, salah satunya tadi PJJ, terus kemudian blended, kami, sudah mengalami dan melakukan hal itu, makanya kami akan berbagi. Kalau di matematika, saya banyak hal itu dan di sini mungkin karena pesertanya nanti, beragam, bukan hanya matematika, nanti akan saya berikan beberapa platform yang seperti tadi sudah disampaikan Pak Cepi yang bisa dimanfaatkan. Jadi kita tinggal memasukkan konten-kontennya saja. Benar sekali seperti yang sudah disampaikan Pak Cepi bahwa ada perbedaan antara distance learning sama distance education. Nah, di sini lebih PJJ lebih ke yang saya bagikan adalah distance learning. Ini definisinya adalah ada pemisahan antara guru dan si siswa atau pendidik dengan peserta didiknya dipisahkan oleh waktu ataupun juga tempat. Tapi di dalamnya juga masih ada komunikasi yang bagus antara siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa gitu. Kemudian berbagai macam variasi PJJ sudah disebutkan e-learning atau online learning, kemudian ada pendidikan korespondensi gitu kan. Jadi kalau korespondensi mungkin agak lebih tradisional karena kita menghubunginya via email atau WhatsApp, Line, telepon gitu ke personal satu-satu gitu, nggak yang punya platform khusus yang mereka bisa bareng-bareng. Kemudian PJJ itu dilakukan oleh lembaga, tadi juga disampaikan untuk distance education, disampaikan oleh lembaga, bukan belajar mandiri atau non-akademik. Terus ada jarak geografi maupun waktu. Nah, telekomunikasinya masih interaktif antar kelompok siswa maupun dengan guru. Nah, selayaknya pembelajaran tatap muka, PJJ itu juga mengusung kelompok belajar atau komunitas belajar di dalamnya ada siswa, ada guru, ada materi pembelajaran. Yang modern, karena perjalanan waktu PJJ ini kan lumayan berevolusi atau berkembang gitu kan. Jadi kalau yang sekarang ini sudah menggunakan basis web management system atau di dalamnya ada LMS atau learning management system atau course management system atau CMS yang bisa menggabungkan bacaan digital, podcast, ada suara, video, dan bisa juga email, ada forum diskusi, ada ruang chat juga, ada virtual test atau assessment secara digital. Di situ juga ada online tutoring. Jadi walaupun jarak jauh bisa sinkronus maupun asinkronus, tetap bisa ada tutoring. Jadi kalau misalkan butuh ketemu dengan tutornya secara online bisa gitu. Nah, yang terkenal juga kita punya MOOC, Massive Open Online Course. Ini sangat masif kalau dilihat dari banyaknya pendaftar atau peserta didiknya yang ikut. Bisa mencapai 10.000. Biasanya perkuliahannya tuh mengupload video-video singkat atau video pendek. Di situ juga ada peer assessment atau assessment antar siswa. Yang terkenal dari MOOC ini adalah ada Coursera, ada edX, Khan Academy, ada juga Udacity. Saya beberapa kali ikut Coursera dan edX. Itu. Kemudian nah, ada keuntungan atau manfaat saat kita belajar dengan PJJ. Distance learning ini memberikan akses dan kesempatan untuk mengupdate, berlatih lagi, peningkatan diri, meningkatkan keefektifan biaya bahan ajar. Biasanya kalau misalkan tatap muka gitu kan, ngeprint banyak, nyiapin ini itu, dan nanti kalau ada kelas paralel lagi harus lagi. Kalau udah digital seperti ini bisa dipakai berkali-kali berulang-ulang, jadi bisa efektif pembiayaannya. Terus mendukung kualitas dan variasi struktur pendidikan yang ada. Jadi bisa seperti yang tadi sudah dibilang, ini akan bisa lebih variatif, juga mendukung dan mengimbangi kapasitas. Karena kalau sekolah yang masih menggunakan gedung, kalau ada pendaftar yang banyak, gedung tidak mencukupi, tidak bisa menampung siswa lagi. Kalau menggunakan PJJ bisa banyak gitu kan. Siapapun bisa juga dari daerah manapun juga bisa. Seharusnya mudah dikerjakan di rumah, di mana saja dan kapan saja semau mereka, dan ini fleksibel gitu kan. Jadi harusnya seperti ini.
infrastruktur di negara kita sudah mendukung, internetnya sudah kuat semua di setiap daerah, harusnya tidak ada masalah tentang PJJ ini. Kemudian lebih terjangkau dibandingkan kalau kita sekolah di sekolah atau ada gedung sekolahnya. Karena biasanya PJJ ini kalau misalkan menggunakan biaya itu lebih murah. Kalau misalkan kita daftar course online itu lebih murah dibandingkan kita harus datang langsung. Kemudian keuntungan lagi adalah menambah interaksi dengan siswa. Biasanya kalau misalkan kita tatap muka di kelas, ada siswa itu yang malu-malu kucing. Sebenarnya pengen ngomong tapi nggak berani, terus jadinya nggak pede, jatuhnya akhirnya jadi diam terus gitu kan. Nah, dengan adanya PJJ ini ada online platform, online chat, jadi apa ya? Mereka yang awalnya malu jadi bisa berani karena biasanya kalau misalkan kita pakai Kahoot kan boleh pakai nama anonim tuh atau nama samaran. Nah itu mereka akhirnya berani berpartisipasi karena mereka nggak takut lagi karena oh itu dia gitu kan. Jadi namanya bisa nama samaran gitu. Jadi yang awalnya malu bertanya, malu merespon, jadinya jadi berani karena memungkinkan hal itu terjadi seperti saat kita menggunakan Kahoot. Oke. Kemudian ini kan di Jawa Barat ya, apa yang bisa kita lakukan? SD, SMP, SMA, SMK, gitu kan? Ini sebenarnya bisa di seluruh Indonesia juga, tapi karena ini Seroja biasanya di Jawa Barat, nah coba dulu. Di SD, apakah siswa SD sudah memiliki handphone atau smartphone? Jika belum, tadi kan disampaikan Pak Cepi harus ada kolaborasi atau dukungan dari orang tua. Maka bisa menggunakan WhatsApp grup orang tua atau grup orang tua, ya, orang tua murid. Nah, instruksinya diberikan ke orang tua, kemudian biar disampaikan ke putranya atau putrinya. Nah, pembelajarannya ini yang saya sarankan, yang saya anggap bagus adalah bisa menggunakan project at home. Jadi di sini kalau kita membaca panduan tadi di pembelajaran jarak jauh yang sudah diterbitkan Kemdikbud, itu kan berfokus pada well-being, kemudian pokoknya untuk keterampilan-keterampilan yang bagus untuk siswa yang perlu gitu kan. Nah, ini bisa menggunakan project at home dan beberapa panduan itu merujuk bahwa guru harus pandai meramu pemetaan yang ada di kurikulum. Jadi ini KD ini harus cocok dengan proyek yang seperti apa. Jadi harus pandai meramunya gitu. Walaupun dengan adanya pandemik ini kan apa yang harus tercapai di kurikulum kan tidak harus tercapai semua kan, lebih fleksibel sekarang dengan adanya seperti ini. Apalagi ditambah dengan Merdeka Belajar. Nah, kalau misalkan mendukung orang tuanya punya handphone, itu bisa siswanya itu difoto, terus ada misalkan proyeknya menggunakan suara ya direkam video voice recordernya, kalau ada video kameranya juga boleh divideokan. Kemudian orang tua biasanya kalau yang mungkin di Jawa Barat udah lebih keren ya, mungkin udah punya Instagram gitu kan. Kan banyak tuh orang tua yang punya Instagram, suka share apa, online shopping dan macam-macam pasti mungkin sudah banyak yang punya, tapi juga ada yang enggak gitu. Mungkin juga mereka bisa menguploadnya di YouTube. Gitu. Jadi beberapa project itu yang akan mensubmit dan melakukan pelaporan itu lebih ke guru, tapi siswanya yang melakukan dokumentasinya si orang tua yang membantu. Gitu. Walaupun ya ada kendala kapan itu akan dikerjakan kan kalau misalkan kita apa ya, orang tuanya yang bekerja tidak bisa mendampingi di rumah kan ada semuanya kedua orang tuanya kerja semua. Jadi di rumah nggak ada yang bisa melakukan hal ini, itu proyeknya dilakukan sefleksibel mungkin bisa dilakukan pagi, siang, sore, atau malam pun masih bisa kalau bisa dirancang seperti itu. Dan deadline-nya tidak mepet juga, masih ada rentang waktu kapan gitu. Oke. Nah kalau di SMP kita refleksi lagi apakah sudah memiliki handphone atau smartphone, ya. Jadi kalau misalkan belum, ya seperti yang dilakukan di SD tadi, menggunakan WhatsApp group atau Line group atau Telegram group orang tua murid, instruksinya diberikan ke orang tua, meminta mendokumentasikan foto, suara, video, menguploadnya di IG, Facebook, ataupun YouTube. Ya, jika sudah memiliki handphone atau smartphone, instruksinya bisa lewat WhatsApp grup kelas ya. Di kelas kan kita membuat kelas-kelas siswa kita.
kita instruksinya bisa dikasih di sana. Pembelajaran bisa menggunakan project at home yang tadi sudah saya sampaikan. Meminta melaporkan hasilnya berupa foto, suara, video, bisa menguploadnya di Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Nah, ya, Moodle pun uh, Classroom. Coba saya pengen dengar dari chatnya, siapa yang sekolahnya sudah punya Google Classroom? Oke, silakan Bapak Ibu di chat tadi. Di chat, coba. Siapa yang sudah punya Google Classroom? Saya kebetulan sudah, Pak. Silakan, sudah. Pak Akon sudah, Bu. Pak Karni sudah? Wow, sudah. Keren jawaban. Ada yang belum? Sudah, ya sudah. Banyak yang sudah ya, alhamdulillah. Banyak yang ada yang belum itu Pak Tarnadi belum. Ada yang belum ternyata. Oke, alhamdulillah lumayan yang merespon bahwa sudah ada yang banyak punya Google Classroom. Ya, bagus kalau sudah punya. Jadi nanti aktivitas yang akan saya berikan bisa dicoba nanti ya. Oh, ada yang belum juga Bu Jenny belum. Bu siapa tadi yang belum? Oke, sudah ya. Insya Allah banyak yang sudah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang pertanyaan selanjutnya. Selama masa pandemi ini, sudah dimanfaatkan untuk pembelajaran dengan siswa? Belum. Sudah, sering, sudah, belum maksimal, pernah, selalu, belum, terbatas. Oke. Jadi masih bervariasi ya penggunaannya ya di sini ya. Oke. Biasanya aktivitasnya apa? Memberikan apa di Google Classroom? Biasanya apa yang dilakukan? Memberikan kuis, memberikan bacaan, memberikan video. Terus kuis ya, banyak sekali yang saya dengar dan saya perhatikan, banyak kuis dilakukan di situ. Entah Google Form-nya dimasukkan di Google Classroom gitu kan, terus video gitu. Nah, saya ingin meminta suara dari Bapak Ibu, maksudnya ingin mendengar apakah Bapak Ibu memberikan feedback yang suportif ke siswa saat mengerjakannya? Apakah tinggal memberikan tugas, terus nanti pindah ke materi selanjutnya, kemudian udah gitu aja langsung pindah-pindah udah dikerjakan ya udah gitu kan, gitu. Nah ini juga tantangan juga. Beberapa penelitian juga sudah menunjukkan kemarin di sesi Seroja sebelumnya sudah disampaikan bahwa feedback-nya belum maksimal untuk diberikan ke siswa. Jadi hanya memberikan tugas dan feedback-nya belum maksimal gitu dan bisa jadi ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan siswa tidak bahagia saat belajar PJJ. Jadi banyak sekali tugas, terus apresiasinya kurang atau feedback-nya belum maksimum. Oke. Nah, kalau di matematika, Bapak Ibu, ini yang matematika banyak nggak ya yang ikut? Yang matematika siapa nih? Ada yang matematika? Biasanya pada takut nih. Oke. Yang matematika kita punya platform khusus yang sangat luar biasa adalah Google GeoGebra. Itu kita sudah punya GeoGebra Group dulu, sekarang udah berubah nama jadi GeoGebra Classroom. Ya, itu sangat luar biasa, nanti akan saya bagi caranya. Oke. Kita move ke SMP. SMK sama seperti yang tadi SMP juga, kalau misalkan smartphone-nya ada, maka boleh di WhatsApp grupnya atau line group atau grup yang ada di handphone. Kalau punya LMS, kita gunakan LMS. Di antara LMS yang sudah saya sebutkan, Bapak Ibu lebih sering menggunakan yang mana? Ada Google Classroom, Moodle, Edmodo, Microsoft Teams termasuk baru Microsoft Teams. Itu
Bapak Ibu sering menggunakan yang mana? Oke, GC. Banyak yang GC ya. GC. Kalau Webex itu bukan LMS ya, itu masih walaupun Webex punya LMS yang baru, tapi Webex itu lebih ke video conferencing, video meeting. Gitu. Kalau LMS tuh yang ada forum untuk ngumpulin tugas, untuk assignment, untuk diskusi, gitu. Ya, Webex itu untuk meeting live atau sinkronus ya. Di platform LMS itu juga bisa digunakan sinkronus dan asinkronus juga. Ya, LMS bisa live loh, bisa. Jadi sinkronus itu tuh ada guru dan siswanya itu berada di waktu yang sama di situ. Jadi itu sinkronus juga gitu loh. Gitu. Jadi nggak nunggu nanti assessment-nya, nunggu gurunya nanti saat online, siswa boleh ngerjain dulu, juga ada yang seperti itu LMS. Tapi gurunya saat di situ ada bareng dengan siswa itu juga jadi sinkronus. Ya. Oke. Jadi kalau kita mengerjakannya saat itu juga, nanti akan saya tunjukkan dengan Google Classroom yang live atau sinkronus. Ya. Oke. Nah, pembelajarannya masih menggunakan project at home. Project at home seperti apa? Kita bisa menggunakan kitchen project. Jadi kita kan pasti makan sehari-hari ya. Makan, memasak orang tua atau ibu atau siapa kita memasak sehari-hari. Kita bisa memanfaatkan itu. Dan Pak Cepi tadi sudah menunjukkan gambar yang luar biasa tentang aktivitas siswa membuat makanan atau kue gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan kitchen project, membuat tantangan memasak. Dan masakan yang seperti apa? Pastinya kita harus mengarahkan, karena panduannya PJJ tadi well-being, salah satunya adalah kesehatan siswa dong, untuk bisa tumbuh berkembang dengan baik, dan juga dari sisi kesehatan bisa dapat nutrisi atau asupan yang bagus. Kemudian itu yang kitchen project bisa memasak ya, berhubungan dengan masak-memasak. 2, gardening project, tanam-menanam. Jadi kita kan juga harus di pandemi kayak gini kan juga rentan terhadap bahan baku atau bahan masakan yang makanan yang mahal gitu kan. Dengan cara gardening project ini kita bisa membuat siswa membantu untuk menanam sesuatu yang esensial dan perlu dipakai sehari-hari dan bisa mudah ditanamnya. Itu kita bisa menggunakan gardening project. Social project. Social project itu juga perlu. Jadi social project itu misalkan ada kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial di kampungan, udah di lockdown kan, berarti kan aktivitasnya hanya boleh di sekitar situ. Nah, di situ tuh ada masalah apa di sosial. Nah, mereka disuruh membantu untuk berkontribusi tentang penyelesaian masalah sosial tersebut. Art project. Beruntunglah Bapak Ibu yang masih hidup di daerah yang kaya dengan budaya. Beberapa yang udah di kota, di komplek perumahan, biasanya kesenian itu mungkin udah langka atau udah nggak ada. Tapi yang hidup di desa atau di kampung, mungkin masih ada kegiatan-kegiatan seni dan budaya di situ. Art and Culture Project. Jadi di situ bisa dimanfaatkan untuk project saat PJJ jarak jauh. Oke. Nah, kitchen project ini bisa, salah satu contoh yang saya gunakan adalah memasak atau membuat makanan favorit. Tantangan memasaknya, membuat laporan, prosedurnya apa, alat bahan apa, takarannya, matematikanya sangat kaya di situ, di takaran, rasa mungkin di science juga ya, laporan mungkin dari bahasa. Jadi di sini tuh sebenarnya apa ya, STEM project atau STEAM project bisa masuk gitu kan. Jadi dengan satu penugasan atau satu project, beberapa mata pelajaran bisa dieksekusi langsung. Jadi tidak harus guru matematika ngasih tugas ini, guru sains ngasih ini, guru bahasa ngasih ini. Nah, ini bisa jadi satu project yang bisa melingkupi semua KD atau kompetensi-kompetensi. Terus kemudian bisa menggunakan modifikasi makanan, jadi inovasi memasak. Biasanya kan kita tahu bahwa goreng telur seperti itu, buatlah inovasi menggoreng telur seperti apa. Gitu. Nah, ini beberapa pakem atau beberapa standar keamanan yang misalkan harus kita tetap perhatikan saat memasak, kan pasti menggunakan api gitu kan. Itu juga harus hati-hati. Jika khawatir dengan api atau gas, didampingi orang tua. Makanya tadi butuh kolaborasi dengan orang tua. Gunakan bahan yang sederhana atau cukup dengan memasak dengan merebus saja. Oke.
Oke, kemudian gunakan bahan yang murah kalau bisa ditemui di sekitar rumah ya atau bahkan di rumah ya. Pokoknya murah atau kalau bisa nggak usah beli ya. Oke, terus kemudian ini beberapa contoh project at home ini yang bisa dilakukan ini contoh aktivitas yang bisa ditiru dan bisa dikerjakan di rumah. Kalau ini di sekolah ya saat presentasi untuk kompetisi ini membuat apa ya tempat cuci tangan. Nah sekarang kan tempat cuci tangan kan sering kita pencet-pencet gitu kan kita bergantian menggunakan apa kerannya gitu kan. Nah itu dibuat tantangan juga. Di sana ini sudah sejak tahun 2017 sudah ada project seperti itu ya. Kemudian ini untuk merancang hal yang lain untuk beat and flood challenge untuk banjir. Kemudian gardening project. Kalau untuk gardening project kita bisa membuat siswa menanam tanaman obat atau sayur ataupun buah. Nah, prosedurnya ya prosedur menanam, pengamatan harian. Nah, matematika dan sains di sini sangat kaya. Itu kan tumbuhnya berapa sentimeter, kapan berbunga, kapan berbuah, di setiap ranting ada berapa buah atau berapa bunga gitu kan. Perawatannya seperti apa, pupuknya apa, airnya disiram kapan dan berapa. Nah, tantangan menanam apa? Nah, tantangan menanam ini juga bisa jadikan project untuk bahasa ya, untuk buat laporan tantangan menanam untuk buat IC gitu kan, tantangan menanam ini apa. Nah, pilih tanaman yang akan dibuat sebagai tantangan. Ya, misalkan kan ada anak siswa kita yang perempuan, misalkan cenderung takut dengan yang namanya kotor atau dengan cacing, tanah, serangga itu ya harus didampingi. Tapi ada juga siswa laki-laki yang juga takut seperti itu. Ya, tidak boleh gender bias ya. Jadi, tapi kebanyakan teman-teman yang perempuan memang agak takut dengan cacing atau serangga biasanya. Benar apa benar? Ya. Kemudian itu harus didampingi orang tua atau orang dewasa. Gunakan tanaman yang sederhana yang cepat tumbuh dan cepat berbunga atau berbuah. Jadi nanti akan saya tunjukkan beberapa tanaman yang bisa cepat tumbuh dan berkembang dan bisa panennya cepat. Yang murah, yang bisa ditemui di sekitar atau di rumah kita. Oke. Social project ini masih sama dengan isinya masih sama dengan yang tadi gardening project. Jadi yang social project seperti yang saya sudah ungkapkan bahwa bisa menggunakan masalah-masalah yang ada di sekitar kampung di kampung itu. Jadi kan misalkan masih lockdown, misalkan oh di tempat saya itu masih ada apa ya namanya kayak maling atau pencuri beberapa kali saat bulan-bulan kemarin itu sering sekali ada masalah pencuri gitu yang mulai mengintar di kampung kami gitu. Nah, itu apa kontribusi yang bisa mereka lakukan untuk membantu itu? Misalkan membuat apa ya project lampu yang bagaimana gitu. Nah, itu silahkan didesain untuk membantu masalah sosial. Nah, ini kita akan sedikit mempraktekkan. Siapa yang sudah punya Google Classroom? Ini kita akan menggunakan Google Classroom yang sudah ada. Saya akan menunjukkan isi dari Google Classroom saya. Oke, saya akan menggunakan Google Classroom untuk kelas saya. Masih tampak layar saya, Bapak Ibu? Ada Pak. Silakan Pak. Oke, saya akan tunjukkan Google Classroom yang sudah saya siapkan untuk pertemuan kali ini. Iya, saya coba ganti account. Jadi di sini saya kasih nama Project Base. Jadi di sini saya akan buka. Nah, ini adalah kode kelasnya. Silahkan bisa saya sharekan di chat. Silahkan bergabung. Di mana ini? Chat. Silahkan bergabung di kelas saya.
Itu kodenya. Jadi di kelas saya mudah memposting beberapa project at home. Ini, selamat datang, welcome to project at home. Tuh kan, di sini saya akan mencontohkan saja aktivitasnya. Yang tadi saya sudah contohkan adalah membuat atau memasak telur asin. Nah, kan ini saya tadi sudah bilang bahwa yang menggunakan rebus-rebusan saja atau merebus saja supaya lebih aman kalau dibandingkan dengan cara memasak yang lain. Nah, ini buatlah telur asin, boleh telur ayam ataupun telur bebek. Lihat video tutorial yang sudah ada di YouTube tentang pembuatan telur asin berikut. Sediakan telur yang akan digunakan, bisa telur ayam, telur bebek, sediakan garam dapur, sediakan alat untuk merebus air dan garam, sediakan alat menampung telur dan rebusan garam, tutup penampung dan tunggu selama 10 hari atau 2 minggu. Jadi proyeknya ini bisa dilakukan 10 hari atau 2 minggu. Ya, jadi bisa lama. Selain itu mereka hanya nunggu. Laporannya telur apa yang kamu pakai, berapa telur yang digunakan, berapa gram garam yang dipakai, apa kendala yang dihadapi, apa ada saran untuk orang yang akan membuat telur asin. Ini membuat video singkat kayak ya video singkat tentang gini loh kalau mau buat telur asin gitu. Karena ini juga mengajarkan siswa untuk berkomunikasi lebih bagus. Kan sekarang masih banyak orang-orang yang pengen jadi vlogger atau YouTuber kan. Itu juga butuh communication skill yang bagus. Kemudian ceritakan bagaimana rasanya. Jadi ini boleh dirasakan sendiri, dirasakan orang lain, buat video testimoni. Ya, testimoni rasanya gimana, enak apa enggak, gimana, kurang apa, seperti itu. Nah, yang paling penting juga tulis kandungan gizi yang ada pada telur asin dan manfaatnya. Jadi kita tuh tidak memberikan ini anak-anak telur asin tuh mengandung ini enggak, biarkan mereka yang akan mencari dari sumber-sumber yang mereka bisa cari gitu kan. Nah, di sini bisa diupload videonya YouTube karena menggunakan Google Classroom bisa embed apa ya namanya? Ya, ini nanti silahkan ditonton, silahkan bergabung. Jadi saya sudah mengupload sebuah sebuah video tentang membuat telur asin yang sederhana. Jadi telur asinnya bukan, kan ada telur asin yang menggunakan tanah terus kemudian kepal-kepalkan ke telur. Nah, ini yang menggunakan medium air karena lebih, menurut saya memilih aktivitas ini karena mungkin yang siswa perempuan biar tidak begitu kalau bermain tanah. Tapi sebenarnya bagus menggunakan tanah, cuman untuk kali ini biarkan lebih mudah dulu biar mereka nggak enggan melakukannya. Kemudian apakah hasilnya boleh dijual? Ya boleh kan, kalau misalkan kita pernah mendengar presentasi dari Pak Gatot gitu kan, kita harus menciptakan entrepreneurship gitu kan. Entrepreneurship, jadi membuat siswa kita menjadi entrepreneur gitu. Boleh dinamakan dijual, boleh. Bahkan itu harus kita sangat dukung dan apresiasi kalau mereka bisa jadi pengusaha telur asin yang maju atau yang bagus gitu kan ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke. Base saya juga yang tadi sudah saya gardening at home. Ini seperti yang tadi saya bilang bahwa mungkin ada bahan baku atau bahan masakan kita itu yang akan mahal melonjak seperti cabai, bawang merah, bawang putih, itu bahkan bisa sangat mahal gitu. Karena sebenarnya tanaman ini sangat mudah sekali ditanam gitu loh, sangat mudah sekali ditanam. Untuk proyek kali ini saya menggunakan bawang merah atau bawang putih. Nah, nggak usah banyak-banyak, pilih 5 siung aja, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang. Sediakan pot, bisa kaleng bekas ataupun polybag. Isi pot dengan tanah, boleh ditambahkan pupuk kompos ataupun pupuk kandang, semai bawang merah dan bawang putih. Laporannya berisi kapan tunas pertama muncul, hari keberapa, datalah pertumbuhan tunas. Nah, ini matematika banget nih. Tunasnya itu kan ada grafik pertumbuhan. Setelah udah tumbuh kan pasti nanti udah tua nggak bisa tumbuh lagi. Itu di data terus. Kapan saja kamu menyiraminya, apakah ada hama yang mengganggu. Nah, itu kan biologi atau sains ya.
Nah, di situ biasanya kan ada yang diganggu serangga apa, semut apa, atau apa yang mengganggu bawang kita. Pupuk apa yang digunakan? Boleh pupuk organik maupun anorganik, itu silahkan dilaporkan. Jadi nggak masalah mau menggunakan pupuk apapun. Terus kemudian berapa bawang siung hasil panennya. Nah, ada beberapa tutorial tentang menanam bawang merah, bawang putih ini butuh waktu 1 bulan saja sudah bisa panen. Jadi ini project bisa dilakukan selama 1 bulan. Kalau mereka finalnya harus melaporkan 1 siung itu panennya berapa banyak hasil yang barunya. Terus kemudian seperti yang memasak tadi, kendalanya apa, saran kalau misalkan mau menanam bawang merah atau bawang putih. Nah, ini saya tunjukkan videonya yang sudah saya. Nah, ini dari hanya 1 siung. Nah, dari 1 siung bisa menghasilkan sebanyak ini. Hasilnya itu bisa ditanam di polybag. Nah, ditanam di polybag. Nah, bisa sebanyak itu. Oke. Ya. Turunnya insya Allah sangat sederhana. Dan tahu nggak Bapak Ibu, saat menanam bawang merah atau bawang putih itu, jadi tidak ditanam semuanya. Jadi ada bagian yang dipotong. Kalau saya tunjukkan ini, ada bagian yang dipotong. Bisa dilihat, ini bagiannya ada yang ujung atasnya itu dipotong. Nah, itu masih bisa dimanfaatkan untuk memasak kan, jadi jangan disia-siakan. Jadi memotong itu kan memang untuk membantu supaya itu tumbuh dengan baik, supaya tidak harus mencari jalan keluar tunasnya untuk membuka kan. Nah, di situ potongannya itu masih bisa dimanfaatkan orang tuanya atau ibunya untuk memasak gitu loh. Jadi jangan dibuang semuanya. Dan beberapa video itu ada yang memotongnya sangat banyak, ada yang sedikit. Nah, itu juga biarkan siswa untuk melihat, mengamati itu, jangan dibuang. Bahkan kulitnya bawang merah pun masih bisa dimanfaatkan untuk tadi ditaruh di tanaman untuk jadi pupuk atau jadi pembasmi serangga gitu. Nah, itu untuk gardening at home dan cooking at home yang bisa saya contohkan. Nah, saya untuk yang matematika, saya akan berganti kelas dulu karena saya GeoGebra-nya menggunakan akun satunya. Jadi Bapak Ibu silahkan saya minta untuk bergabung di GeoGebra Matematika Kontekstual. Ini adalah kodenya. Silahkan bergabung Bapak Ibu, ZKLIIQN. Tidak harus guru matematika, semua guru boleh bergabung. Oke? Ya. Silahkan. Silahkan. Saya kopikan kodenya. Oke. Kemudian silahkan kalau misalkan saya masuk sebagai siswa, ini akan saya praktekkan. Kalau saya masuk sebagai siswa menggunakan kode itu, saya pakai browser lain. Ini adalah account saya yang lain. Saya akan join kelas yang tadi. Saya akan join. Oke, di situ langsung masuk ke matematika kontekstual ya, ICT plus mathematics. Nah, di sini tugasnya di sini adalah masalah kontekstual. Jadi di sini bantulah si teknisi untuk menyelesaikan persoalan tiang lampu yang harus dipasang di sebuah taman yang berbentuk segitiga. Eksplorasilah file GeoGebra yang sudah disediakan. Jadi ini file GeoGebra yang sudah diintegrasikan dengan Google Classroom. Jadi saat saya klik di sini, silahkan dicoba Bapak Ibu. Nah, di sini saya sebagai siswa, saya bisa melihat soalnya. Tentukan letak tiang lampu sehingga semua pojok taman terkena cahaya lampu dengan intensitas yang sama. Jadi ini tiang lampunya. Ini mau ditaruh di mana supaya semuanya kena sinar yang sama. Jadi mereka interaktif, jadi mereka bisa menggerakkan. Jadi ini mau ditaruh di mana tiangnya supaya semuanya
Sama. Nah, kalau sudah, ini bisa di turn in. Bisa di turn in. Saya pengen lihat siapa yang sudah bergabung di kelas saya. Saya ingin melihat siapa yang sudah bergabung di kelas saya. Siapa yang sudah mengerjakan? Siapa yang sudah submit lampu taman? Silahkan coba di submit. Nah, ini saya akan tunjukkan misalkan pekerjaan dari Ibu Titi Etika ya. Misalkan pekerjaan dari Ibu Titi Etika ini saya pengen lihat pekerjaannya seperti apa. Atau siapa ya? Siapa yang sudah mengerjakan? Yang sudah turn in? Nah, saya bisa melihat langsung pekerjaannya Ibu Titi Etika. Atau pekerjaan siapa nih yang lain ya? Yang sudah mengerjakan Pak Alwi Hasan aja, misalkan Pak Alwi. Saya pengen melihat kerjaan Pak Alwi Hasan. Kerjaan Pak Alwi Hasan langsung bisa saya lihat secara live langsung, karena ini bisa digunakan sebagai mode sinkronus. Kalau asinkronus ngoreksinya belakangan, tapi kalau ini saya bisa sinkronus, jadi langsung saya bisa lihat. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini berarti pekerjaannya belum benar kan ya. Titik D-nya ini di sini, ini masih banyak cahaya, ini belum kena lampu, ini belum kena cahaya lampu. Nah, di sini kita bisa bisa kita kasih nilai untuk Pak Alwi tadi, misalkan mana tadi ya Pak Alwi, mana pekerjaan Pak Alwi. Kita bisa cari, Pak Alwi belum disubmit masalahnya. Silahkan disubmit Pak Alwi. Nah, misalkan yang sudah yang pokoknya kalau yang sudah mensubmit ini Bu Suhendar Johari ini juga sudah, kita bisa memberikan nilai berapa, kalau benar berapa, salah berapa, atau bisa memberikan komen atau feedback di situ. Jadi pekerjaan siswa itu bisa dikembalikan lagi, ya, bisa dikembalikan. Kan Pak Alwi ini tadi kan masih salah misalkan, ya cuman saya kasih, ya tetap dikasih nilai, maksudnya misalkan 55 gitu kan, berapa. Nah, itu bisa kasih nilai dan Pak Alwinya siswa kita ini bisa langsung melihat nilai yang dia dapat, dan ini kita bisa memberikan feedback. Itu apakah semua pojok taman sudah terkena cahaya lampu yang sama. Nah, coba lagi misalkan. Kita bisa memberikan chat ini ke siswa kita, ya. Mereka bisa mendapatkan feedback ini seperti itu. Jadi itu yang bisa dilakukan kalau matematika kami menggunakan GeoGebra untuk kegiatan yang sangat interaktif ini. Jadi kita mengintegrasikan masalah kontekstual dimasukkan ke ICT, kemudian mereka bisa apa ya? Mereka bisa mengerjakan matematika yang interaktif, bukan hanya diberi kuis, baca buku, kuis, ya. Jadi matematika seperti itu kalau di tempat saya. Oke, bisa menggunakan Edmodo bisa juga dimanfaatkan. Saya tidak akan mencontohkan bagaimana menggunakan Edmodo. Kemudian bisa menggunakan Schoology LMS-nya seperti yang tadi mungkin sudah dipaparkan Pak Cepi, ada Schoology juga. Bisa menggunakan Microsoft Teams jika punya. Silahkan register ke Microsoft karena untuk sekolah gratis. Ya, GeoGebra Classroom sekarang sudah punya, ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya balikan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Wahid, luar biasa sekali pemaparannya. Kalau boleh saya sedikit gambarkan bahwa materi dari Pak Cepi itu sungguh sangat memanusiakan hubungan, di mana kolaborasi menjadi inti dari pembicaraan Pak Cepi, lalu juga Pak Wahid itu benar-benar memberdayakan konteks, di mana siswa itu bisa memberdayakan sesuatu yang ada di sekelilingnya, terutama juga di kesesuaian penyebaran IT. Baik, kita masuk ke session berikut yaitu tanya jawab. Kita akan coba direct dulu.
yang bertanya pada dua narasumber. Harap bersiap-siap, saya cek dulu dari chat. Atau mungkin Bunda Neni bolehkah live yang bertanya atau di chat aja? Saya rasa untuk saat ini yang Ya. saja Baik, saya bacakan. Ya, silakan Pak Edi. Ya, saya bacakan dari sebentar Pak. Ini saya dari Pak Lukmanul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama ini dari Cirebon, Jawa Barat, Pak. Saya bertanya. Satu, PJJ ini sangat diskriminasi kepada siswa karena siswa mampu mengerjakan, tetapi dia hasil pengerjaannya itu 100% dari internet, gitu Pak. Itu pertanyaan dari Pak Lukmanul Hakim. Bagaimana pendapat dari narasumber tentang PJJ yang seperti itu? Karena di lapangan katanya memang siswa bisa mengerjakan, cuman hampir 100% itu hasil mencontek dari internet. Silakan Pak Cepi atau Pak Wahid terlebih dahulu. Pak Cepi dulu. Boleh Pak, silakan Pak Cepi. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, saya juga bisa dapat banyak pengalaman, informasi dari Pak Wahid ya. Terima kasih banyak Pak. Kemudian beberapa saya juga tadi sudah sempat menjawab ya berdasarkan chat yang ada. Ini Pak Lukman tadi ya, banyak sekali pertanyaannya. Tadi yang dijelaskan dipertanyakan mengenai bahwa PJJ itu diskriminatif, kaitan dengan, mungkin ini kaitan dengan pertanyaan diskriminatif dengan pertanyaan selanjutnya yang kaitan dengan bahwa pekerjaan siswa 100% mengambil di internet. Ini memang juga tentu akan berpeluang seperti itu ya. Jadi kalau pembelajaran kemudian mandiri, mereka mengakses sumber belajar utama di internet, tentu salah satu konsekuensinya adalah siswa bisa menggunakan bahan di internet itu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh gurunya. Nah, salah satu tantangan kita adalah bagaimana kita mengukur objektivitas dari pekerjaannya siswa tadi. Nah, oleh karena itu, ini memang harus menjadi perhatian juga bagi para guru ya. Pertama, kita harus mengedukasi mereka, harus menggunakan internet itu secara lebih baik. Kemudian juga kita mengedukasi pada mereka harus juga tetap mengutamakan aspek etik ya, dalam kaitan dengan bagaimana plagiarism juga perlu diperhatikan, dan guru juga harus punya keterampilan untuk melakukan plagiarism checker ya. Sekarang banyak sekali fasilitas di internet yang bisa mengecek kevalidan dari jawaban siswa tadi. Jadi ini penting juga untuk dilakukan oleh para guru. Kemudian juga standar untuk penilaian pun juga harus diperhatikan. Jadi artinya kalau siswa kita berikan kelonggaran untuk menggunakan internet sebagai sumber untuk memberikan jawaban, tentu kita jadikan itu sebagai sebuah penilaian yang tidak semuanya bertumpu pada tugas itu. Jadi harus memberikan proporsi yang tepat ya. Proporsi yang tepat, kita atur juga bobotnya supaya kita tidak terlalu menumpukan jawaban siswa itu sebagai penentu barangkali untuk kelulusan, barangkali untuk kelulusan mata pelajaran, untuk misalnya standar ketuntasan. Nah, kita harus juga mengatur ritme itu. Jadi antaranya, memang ini konsekuensi yang bisa dihindari juga ya oleh siswa yang dilakukan untuk menggunakan data barangkali 100% yang kita gunakan di internet. Tapi juga kita perlu juga secara bijaksana bahwa sesungguhnya proses bagaimana mereka mengcopy di internet itu juga itu sebagai sebuah proses belajar juga gitu ya. Apalagi kalau memang di situ ada proses kreatif yang harus mereka bangun, ya itu juga tidak masalah kalau menurut saya ya. Jadi kalau kita belajar di Jepang misalnya, bagaimana mereka juga menjadikan pelajaran guru mencontek itu menjadi hal yang perlu dilakukan juga untuk fase awal ketika mereka benar-benar membangun sesuatu yang originalitas dalam sisi idenya. Jadi proses bagaimana mereka meniru, mencontek dalam kaitan dengan sebuah ide dan kemudian berikutnya mereka melakukan proses modifikasi yang baik itu juga saya pikir perlu diapresiasi ya. Jadi Bapak Ibu nanti juga terlihat dari konteksnya seperti apa ya. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Mungkin Pak Wahid bisa memberikan tambahan. Silakan Pak Wahid untuk menambahkan.
Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik. Untuk menghindari contek-mencontek atau plagiarisme, kalau berupa tulisan memang kita punya plagiarism checker gitu kan. Tapi kalau inovasi juga pasti ada sumber yang dia tiru atau dia pakai, nggak masalah gitu kan. Kalau dia sumber yang dia tiru gitu kan. Kalau project itu biasanya makanya tadi saya buat, saya kemas yang mereka bisa melakukannya sendiri gitu. Jadi masa bawangnya bakal fotonya sama kan nggak mungkin gitu kan, videonya masa akan sama kan nggak mungkin gitu kan. Peluang plagiarism, itu banyak yang berupa tugas-tugas tulisan atau berupa angka-angka gitu. Tapi kalau video, foto, itu ketahuan kalau sama dengan siswa satu dengan siswa yang lain gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi, kalau bisa Bapak Ibu juga meminimalisir supaya tidak terjadi plagiarisme dengan tugas yang membuat mereka senang sehingga mereka bisa menggunakan apa yang dia punya untuk melakukan itu. Jadi tidak peduli dengan, karya orang atau harus, dapat nilai bagus dengan dia cara mencontek gitu. Makanya apresiasi dari hasil sendiri itu juga harus ditanamkan, kayak gemar menanam sendiri gitu kan, gemar membuat sendiri gitu. Itu jadi, kalau sebisa mungkin, buat laporan atau penugasan yang, otentik maksudnya apa ya, eee, tidak tidak mudah di-copy paste dari internet gitu, gitu. Kalau Baik, dari saya seperti itu. betul, luar biasa jawaban dari kedua narasumber. Intinya ya betul berarti jenis pertanyaan aja yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga jawaban itu tidak menjadi satu kesamaan. Gitu ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan berikut. Memang yang menjadi permasalahan adalah pemerataan sarana prasarana dan juga SDM di setiap daerah. Nah ini mungkin ada bocoran dari kedua narasumber nih bagaimana atau juga bisa menjadi masukan kepada kementerian agar pemerataan sarana dan juga SDM nih bisa diantisipasi gitu Pak. Silakan. Ya, ini dalam kaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini ya, ataupun pendidikan jarak jauh itu, apalagi kalau kita bicara pendidikan jarak jauh itu, infrastruktur itu menjadi standar minimal yang harus dipenuhi ya. Karena ini tidak bisa tidak ya, karena bagaimana kita bisa berjalan sistem PJJ ini dengan menggunakan salah satu modus utamanya adalah dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga ini nggak bisa ditawar-tawar lagi adanya ketersediaan infrastruktur ya, connectivity, device, kemudian juga terkait dengan fasilitas baik yang di penyelenggara, di PKB maupun di siswanya sendiri. Nah artinya kalau untuk pendidikan jarak jauh ini memang harus ada intervensi langsung ya dari pemerintah untuk juga mengadakan ini. Memang ini kan nanti secara spirit otonomi pendidikan memang harus juga berimbang antara pusat juga dengan daerah untuk menyediakan itu. Nah, kaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini memang kita perlu juga Bapak Ibu menyikapi ya bahwa sesungguhnya teknologi yang kita pahami itu juga harus secara utuh ya. Artinya begini, dalam perspektif ilmu kami di teknologi pendidikan ya, bahwa teknologi pendidikan ini kan memaknai teknologi tidak harus mutlak itu kaitan dengan hardware-nya. Jadi hardware sebagai sebuah wujud teknologi, katakanlah kita bicara komputer, bicara devices, smartphone, dan seterusnya itulah bagian dari teknologi yang kita bisa gunakan. Tetapi lebih daripada itu, bahwa teknologi yang dimaksud di sini juga berkaitan dengan proses dan juga resource. Ya. Jadi proses ini juga kan kaitan dengan bagaimana berbagai macam variasi metodologi yang kita bisa gunakan, dari mulai teknologi yang simple sampai pada complicated ya. Dalam kaitan dengan proses ini juga perlu kita pikirkan. Jadi guru-guru ini tidak hanya memikirkan bagaimana teknologinya dalam arti yang hardware-nya, tapi juga cara-cara yang terbaik ini juga kita perlu pikirkan. Cara-cara, teknik-teknik, strategi-strategi memang tidak juga perlu memanfaatkan teknologi hardware yang kompleks, juga kita perlu pikirkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang pemanfaatan resources ini, sumber-sumber, apakah dia bersifatnya non-teknologi, artinya bersifat manual gitu, atau bersifat digital. Ini juga perlu kita manfaatkan sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya saya memberikan pembekalan nih pada para sarjana yang baru lulus, yang kemudian mereka ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Dulu ada program namanya GGD, Guru Garis Depan, ada program namanya guru yang akan diterjunkan ke SM3T dan seterusnya. Maka
terlalu banyak membekali mereka dengan teknologi yang high tech ya, teknologi yang disebut dengan emerging teknologi ya, teknologi digital dan seterusnya. Karena apa? Karena memang di daerah itu sendiri pun tidak ada fasilitas, jangankan misalnya wifi, jangankan misalnya infrastruktur yang connectivity yang canggih, kadang-kadang listrik saja tidak ada. Nah, oleh karena itu, maka yang paling harus mereka lakukan adalah bagaimana memanfaatkan teknologi yang sederhana yang mereka miliki di sana. Ya. By nature ini sangat penting sekali ya, bagaimana memanfaatkan alam gitu, dan media yang bisa direkayasa oleh guru sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan yang recycle. Misalnya ada botol-botol bekas, ada bahan-bahan di rumah, itu bisa dirakit, diramu, diracik, jadi sebuah media alat peraga yang sangat efektif. Memang kalau saya telusuri, yang paling pokok diantaranya adalah bagaimana guru itu punya pola pikir ya, mindset yang baik, tentu dengan kreativitas yang tinggi, bagaimana bisa meng-create berbagai macam bentuk pembelajaran yang cocok dengan pembelajaran yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Nah, salah satu instrumen memang baru kita bicara teknologi. Nah, tentu teknologi ini kalau untuk di daerah mana mereka ada ketersediaan itu tentu harus dioptimalkan. Itu barangkali Pak. Ya. Terima kasih. Ini sekalian aja Pak Wahid, ada yang sangat senang dengan GeoGebra-nya. Nah, ini bagaimana nih ketika GeoGebra itu bisa dilakukan, atau mungkin misalkan yang blank spot nih, bagaimana tantangan yang ditawarkan Pak Wahid? Silakan Pak Wahid. Terima kasih atas apresiasinya tentang GeoGebra gitu kan. Sebenarnya itu banyak sekali free resources yang open resources yang kita bisa manfaatkan, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal seperti GeoGebra dan GeoGebra Classroom gitu kan. Itu sangat luar biasa, tapi banyak yang belum mengenal dan belum memanfaatkannya. Dan di situ kalau kita belum bisa, jadi kalau di teknologi gitu kan ada technological pedagogical content knowledge, salah satunya adalah kemampuan apakah guru itu bisa mengembangkan media yang awalnya paper and pencil ke digital itu bisa apa enggak. Kalau belum bisa, di sana sudah banyak sekali sumber-sumber yang sudah dibuat oleh pendidik matematika di seluruh dunia. Jadi tinggal memanfaatkan, tinggal di-linkkan ke Google Classroom, jadi mereka akan melakukan aktivitas yang interaktif. Tapi hati-hati, aktivitasnya pilih yang interaktif, jangan yang manual kayak yang biasa kita lakukan di kelas tradisional gitu kan, yang mereka bisa menggerak-gerakkan, bisa refresh, bisa gerak-gerakan lagi, bisa main-main gitu. Gitu. Blind spot tadi maksudnya apa Pak? Saya tidak menangkapnya maksudnya. Maksudnya bagaimana kalau yang memang siswanya tidak terkena jaringan Pak, atau luar jaringan gitu. Oke, jadi sebenarnya GeoGebra itu bisa dilakukan offline. Jadi ada online, ada offline. Jadi file pertama bisa dikirimkan dulu, bisa diunduh, kemudian mereka bisa mengerjakannya offline. Terus saat sudah dikerjakan bisa dikirim lagi. Nah, itu seperti yang tadi korespondensi satu-satu bisa dikirim lewat email atau lewat grup WhatsApp. Nah, atau kalau misalkan sudah berani melakukan teacher visit, nah guru-guru yang akan datang dan memberikan dan mengumpulkan lagi tugas-tugas itu. Dan tidak hanya GeoGebra, kalau di matematika kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Kalau kita desain pun, kita taruh di WhatsApp group, itu filenya sangat kecil, hanya beberapa KB saja. Itu tidak akan membebani siswa saat mengirim WhatsApp, atau orang tua mengirim WhatsApp nggak akan kena kuota banyak. Daripada mengirim video di grup dan kita penuh juga memorinya, lebih baik kan mereka juga pakai file kecil. Kalau di matematika kami pakai Microsoft Excel. Ya, kalau nanti misalkan untuk menggunakan Instagram, kan mereka menguploadnya di Instagram masing-masing. Kita hanya mengunjungi Instagramnya siswa. Jadi kita tidak mendownload, tidak mengunduh, kita juga tidak akan kena kuota banyak untuk menggunakan itu. Oke, baik Pak Wahid, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bu Nelly bisa puas, dan mungkin nanti Pak Wahid juga berkenan untuk menyisipkan nomor kontak yang bisa dihubungi katanya Pak, biar mereka bisa terus belajar tentang tawaran-tawaran yang luar biasa itu. Baik, selanjutnya ini ada, sebentar saya cek lagi ke bawah. Nah, ini dari Bu Iis Mariani. Oke, sebentar pertanyaannya. Perlu meramu kembali kurikulum yang sekarang ada,
karena kolaboratif teaching katanya memang mohon dijelaskan tentang kolaboratif teaching. Maka disilakan Pak Cepi dulu atau Pak Wahid. Kolaboratif learning ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kaitan dengan pembelajaran yang bisa meningkatkan kadar interaktivitas ya. Salah satunya adalah dengan kolaborasi. Terlebih kan dengan 21st century skills yang 4C itu diantaranya kan kolaborasi. Memang di dunia kerja sekarang sudah bisa dipastikan bahwa orang-orang bekerja dengan kolaborasi. Tidak ada satupun pekerjaan yang dihasilkan tanpa adanya kolaborasi. Makanya musim kan sekarang namanya collaboration work. Makanya bagaimana kita mendekatkan anak-anak kita di dalam dunia pembelajaran itu dengan situasi kolaborasi. Dulu pengalaman ketika saya pertama kali bekerja, ternyata memang kolaborasi itu penting sekali. Karena pekerjaan sudah sangat spesifik ya, bagian-bagiannya sudah dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Kita tugasnya bagaimana berkolaborasi dengan mereka. Karena itu ini kolaborasi baik dilakukan apakah dalam konteks pembelajaran yang offline tetap muka maupun dengan pembelajaran berbasis teknologi ini. Sekarang banyak teknologi yang sudah dimungkinkan untuk kita bisa kolaborasi itu. Apalagi dengan support teknologinya cloud computing ya. Computing memungkinkan tentu yang support untuk kita bisa kolaborasi jarak. Katakanlah tadi kita bicara tentang Google ya, produk Google. Kita bisa melakukan dokumen collaboration ya, presentation collaboration. Sekarang ada juga fasilitas yang bagaimana kita melakukan collaboration project. Nah, itu hal-hal yang optimalkan untuk siswa kita. Saya apalagi di perguruan tinggi itu sudah sangat terbiasa mengerjakan proyek secara kolaborasi tanpa harus bertemu secara langsung, tapi di endingnya, di finalnya kita bisa menghasilkan sebuah proyek. Katakanlah kita bikin misalnya buku misalnya kan, nah, kita tinggal bagaimana kita membuat layout-nya, kita bagi tugasnya. Nah dulu saya melakukan riset ya, bagaimana kita menggunakan project based learning berbasis teknologi. Ini menarik sekali ya. Bagaimana project-based learning itu berbasis teknologi. Termasuk di dalamnya ada penekanan dari sisi kolaborasinya. Nah, saya pikir ini sangat perlu Bapak Ibu ya dilakukan kolaborasi ini, dan ini sekali lagi apa yang diharapkan Pak Menteri juga akan tercapai. Jadi pengalaman terbaik yang mereka miliki itu akan diperoleh salah satu dengan kolaborasi ini. Ya. Sekaligus juga kolaborasi, jangan salah, itu juga memberikan pembelajaran terhadap soft skills ya. Soft skill kan dalam kolaborasi kan kita juga bagaimana belajar menghargai pekerjaan orang lain, bagaimana kita juga belajar menepati waktu, schedule yang sudah ditepati, bagaimana kita juga belajar tentang quality control ya, quality assurance ya, itu juga akan secara simultan dilakukan ya. Bagaimana kita juga harus siap untuk bisa dikritik orang lain ketika pekerjaan kita juga masih bukan dengan orang lain. Jadi menarik sekali nih. Jadi kolaborasi saya pikir sangat perlu dalam konteks PJJ maupun juga konteks pembelajaran tatap muka. Itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Dr. Cepi. Pak Wahid mungkin ini bisa menyampaikan agar Bapak Ibu yang luar biasa bisa terus belajar. Salah satunya adalah apakah dengan paket chat kuota anak-anak itu bisa mengakses Google Classroom yang memang tadi dikombinain dengan GeoGebra itu Pak. Ini pertanyaannya. Okay. Mungkin nanti tutorialnya ada di mana atau sekarang bisa disampaikan. Silakan Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu, beberapa provider waktu awal pandemi COVID kan mereka sudah mengumumkan beberapa akses kuota gratis untuk mengakses ruang guru, bla bla bla. Ada salah satunya tuh pernah ada Google Classroom masuk di salah satu hal yang bisa diakses gratis dari provider tertentu. Nah, silahkan dicermati provider yang untuk memberikan akses untuk mengakses Google Classroom, gitu. Jadi harusnya kalau misalkan itu sudah digratiskan, itu sangat luar biasa sekali membantu kita dalam menggunakan Google Classroom gitu. Jadi mereka tidak perlu bayar. Kan tadi saya insertkan video YouTube saat di play, harusnya kan tidak menyerap kuota seperti kalau kita mengakses Kuiper.
video-video atau ruang guru kan juga ada video-video. Itu kan kalau udah dikasih akses gratis sama provider itu berarti nggak masalah gitu. Nah, sekarang saya tidak mengupdate lagi apa yang masih, kalau itu tadi pertanyaannya menggunakan kuota chat, menurut saya nggak bisa karena chat itu kan khusus untuk beberapa platform chat tertentu kayak WhatsApp, kayak Line atau kayak Telegram, itu khusus untuk chatting. Jadi kalau untuk chatting, untuk akses browser biasanya kalau saya beli paket chatting, akses browsernya nggak bisa. Kan gitu kan, kita akses browser atau app yang kan kalau di handphone bisa download di Play Store untuk Google Classroom-nya. Itu nggak bisa diakses kalau hanya menggunakan kuota chat. Nah, mungkin tambahannya adalah sebenarnya harus ada kerjasama antara industri telekomunikasi dengan education gitu loh di saat kayak gini gitu. Ini kuota nggak pernah turun harganya, ya kan? Nggak pernah ada diskon ini. Nah itu harusnya kerjasama, minta kerjasama. Dulu kalau Telkomsel itu pernah ada memberikan akses WiFi ID, itu beberapa sekolah pernah ada dulu. Tapi sekarang tinggal dijajaki lagi sekolah menghubungi beberapa provider terdekat di sekitarnya untuk memberikan ya bantuan apa gitu. Mungkin bisa dicoba. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Terakhir mungkin satu penanya lagi dan bisa dijawab dengan singkat. Ini bagaimana nih PJJ ini bisa dilakukan sementara siswa yang memang terpencil, tidak terjaring sinyal. Mangga, siapa nih? Pak Dr. Cepi duluan, mangga. Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya. Sering sekali, ini kaitan dengan, tadi ada istilah blank spot gitu ya. Ya. Blank spot itu daerah di mana tidak terhubung dengan koneksi. Ya. Nah, tentu ini dalam praktek pembelajaran jarak jauh yang modusnya itu menggunakan teknologi ya. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami juga bahwa di dalam kaitan dengan PJJ, baik itu terutama yang pendidikan, bukan pembelajaran, di awal platformnya sudah ditetapkan mode-nya. Makanya mode-nya itu kan ada yang menggunakan misalnya printed material mode-nya. Jadi zaman dulu kan begitu ya. Jadi tatap muka dikombinasikan dengan menggunakan bahan ajar yang cetak. Gitu. Nah, bahan ajar cetak itu diantaranya salah satunya adalah modular, itu yang paling populer digunakan. Jadi bertemu, berinteraksi secara langsung, sisanya menggunakan mode tadi. Kemudian yang kedua adalah dengan memanfaatkan teknologi, diantaranya internet seperti itu. Nah, ada juga kombinasi diantaranya, ya internet juga yang menggunakan printed material juga, itu saling melengkapi. Termasuk juga teknologinya, misalnya dulu zaman CD gitu ya, interaktif, itu juga bisa dikombinasikan. Bahkan ada yang menggunakan juga siaran radio televisi, atau radio siaran ya, broadcast, atau namanya SRP ya, siaran radio pendidikan. Nah, artinya begini, kalau memang diidentifikasi bahwa daerah tersebut memang kategorinya blank spot gitu, ya tentu tidak bisa dipaksakan kalau menggunakan internet. Ya nggak mungkin juga kan, gitu. Kecuali kalau siswanya harus, artinya kan prinsip PJJ dalam konteks pendidikan ini kan harus diidentifikasi sedemikian rupa, yang pasti itu harus visible, harus memungkinkan siswa itu belajarnya optimal. Mana yang paling memungkinkan, nanti kita akan berikan modusnya yang mana. Gitu. Kalau memang di situ dikumpulkan bahwa siswanya rata-rata memang dia blank spot, maka tentu penyelenggara tidak bisa menggunakan teknologinya dengan cara online. Tentu saja di situ juga kalau memang perlu pemerintah daerah mengidentifikasi, wah ini memang efektifnya menggunakan internet sementara sinyalnya belum masuk, ya harus disediakan juga, konektivitasnya harus disediakan juga. Makanya beberapa ahli termasuk mungkin juga politisi sekarang sudah mulai bicara nih bahwa dengan adanya kasus COVID, dengan adanya teknologi yang begitu sangat perlu untuk pendidikan kita, sekarang masyarakat juga bersuara nih bahwa pemerintah harus menjadikan hajat hidup orang banyak itu kaitan juga dengan internet gitu. Sama seperti hanya listrik kan sekarang ya. Listrik ini kan di mana-mana sekarang sudah bagus. Nah, bagaimana juga internet juga harusnya seperti itu. Apalagi sekarang kita sudah mau menghadapi era 5G ya. 5G itu kan konon katanya bisa 5 bahkan 8 kali lebih tinggi daripada 4G yang sekarang kita gunakan. Kalau di Korea itu kan kecepatannya sudah jauh lebih hebat begitu. Kemarin kita
beberapa kali pikon dengan Jepang, dengan Korea itu seperti kita berdekatan begitu. Saya lihat connectivity-nya luar biasa. Mereka nggak ada ngelag-ngelagnya lah gitu, nggak ada buffer-buffernya, mereka tuh bagus sekali gitu. Oleh karena itu, sekali lagi ini memang harus jadi perhatian ya, semua pihak, termasuk pemerintah harus sangat serius untuk memperhatikan connectivity yang harus dijalankan. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, saya pikir tidak bisa dipaksa, karena asumsi yang dimiliki oleh penyelenggara itu adalah internet dengan menggunakan teknologi internet itu hanya bisa dilakukan ketika memang ada ketersediaan infrastruktur yang terjadi. Kalau tidak bisa, maka gunakan modus yang lain. Seperti itu. Itu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Aduh, pasti nih banyak sekali nih yang masih penasaran Pak Wahid, Pak Dr. Cepi, tetapi waktu jualah yang harus memisahkan kita. Nanti bisa menyampaikan closing statement, tapi sebelumnya kita dengar dulu Mentimeter mungkin dari Bu. Silakan Bu Dini. Bu Din. Halo. Ya, saya kembali lagi ke Pak Edi. Iya, silakan Bu. Oke, baik. Pak Edi mohon dibantu untuk presenter. Ya. Sudah? Ke Ibu ya, sebentar. Ya. Saya Bu Dini. Bu Dini. Sudah di saya belum? Belum Bu nih. Oh, ini. Oh, Bu, sudah. Oke. Okay. Ya, Sudah. Ya. Siap, terima kasih. Oke, sudah terlihat belum? Sekali lagi ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kembali lagi kita mengisi polling sebelum closing statement atau closing nanti acara Seroja di edisi ke-36 yang luar biasa ini. Aduh, saya dari tadi terpesona dengan Bapak Dr. Cepi dan Pak Wahid ya, begitu menginspirasi sekali. Baik, pertanyaannya adalah silahkan tuliskan kesan mengikuti Seroja edisi 36 dalam 3 kata. Silahkan masuk ke www.menti.com atau gunakan kode 24956 atau Bapak dan Ibu saya akan share linknya sebentar di kolom chat ya. Oke. Ya, kesan Seroja 36 silahkan diakses. Atau selain link, Bapak dan Ibu bisa ini ada QR code, mangga untuk di screen oleh screen generatornya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, yang pertama silahkan meng-screen QR code yang sudah kami tayangkan. Lalu selain itu juga saya sudah share di sini. Oke, share lagi biar banyak. Tadi yang masuk 280 lebih, hampir 300 yang mengisi Mentimeter yang pertama, polling yang pertama. Oke, kita masih menunggu. Tapi banyak juga yang sudah mengisi di sini, sangat bermanfaat, menarik, bagus, mantap, keren, bla bla bla, mencerahkan, informatif dan edukatif mungkin ya. Oke, kita akan hitung mundur, kita akan countdown. 10, 9, 8, 7, udah 7 berapa? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akan cek ya. Oke. Bentar, kita akan cek.
Sambil menunggu ya, silahkan kalau yang belum mengakses. Mohon maaf, ini harus di-reset dan lain-lain. Oke. Ya, sudah masuk. Oke, ini luar biasa banyak. Saya mau lihat berapa partisipan yang sudah mengisi di waktu yang sangat sebentar ini. Oke. Bentar. 388 partisipan yang sudah menyampaikan feedback. Bermanfaat, keren, edukatif, inovatif, menarik, mencerahkan, luar biasa, menginspirasi, menyenangkan. Ini banyak banget, 3 kata itu banyak banget. Tapi di sini ada yang tulisannya lebih besar dibanding yang lain, yaitu ada bermanfaat, keren, menginspirasi. Itu berarti yang paling banyak di voting oleh Bapak dan Ibu yang masuk ke dalam room ini. Gitu Pak Edi kira-kira. Ya, lalu mohon izin, ini boleh nggak sih 2 menit sama Pak Cepi dan Pak Wahid untuk menyampaikan satu program visi Jabar. Boleh nggak nih Pak Edi? Silakan. Ya, Saya minta izin dulu sama Pak Edi. Silakan Bu. Baik. Bapak dan Ibu, sebagai informasi, nanti kita juga akan sharing di jejaring visi. Bentar. Oke. Oke, mudah-mudahan. Oke. Ya. Ini adalah program kami yang terbaru selain program seminar, baik itu Seroja maupun JTC, maupun VCT Virtual Coordinator Training Program. Nah, Bapak dan Ibu, kita juga ada program terbaru yaitu Visi Jabar Charity Program. Jadi temanya ya adalah You Are in Our Heart, Solidarity with COVID-19 Victims gitu ya. Ini dari keluarga besar Visi Jabar. Nah, Bapak dan Ibu, selama pandemik berlangsung kan banyak sekali masyarakat yang terdampak dari aspek ekonomi ya, Bapak dan Ibu. Kami ingin menawarkan program kepada Bapak dan Ibu lewat Solidarity with COVID-19 Victims ini lewat penjualan t-shirt. Nah, t-shirt ini Bapak dan Ibu nanti Rp10.000 akan kami sumbangkan kepada masyarakat yang mampu atau masyarakat yang terdampak. Harga t-shirt ini Rp90.000. Jika Bapak dan Ibu berminat, silahkan nanti mengisi link pemesanan kaos di bawah ini. Nah, sebagai informasi, Bapak dan Ibu, untuk total perolehan hasil donasi dan distribusi donasi juga akan kami share secara transparan. Jadi insya Allah kami akan berusaha amanah untuk menyampaikan kepercayaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu untuk masyarakat yang terdampak COVID yang memang sangat banyak sekali, saya yakin ya. Nah, ini informasinya akan kami sampaikan di grup. Oke, ini berkaitan dengan informasi Solidarity with COVID-19 Victims ya. Dan yang ketiga adalah mengenai resume. Nah, resume ini Bapak dan Ibu, di sini ada informasi yang kami sampaikan beberapa kali, kalau tidak salah lebih dari 5 kali sebelum acara dimulai. Ini resume itu ketentuannya adalah berisi rangkuman atau informasi dari narasumber, tetapi karena suka ada yang masuk cuman menyampaikan Seroja hebat atau misalnya mantap luar biasa, itu bukan termasuk resume. Makanya kami di sini menyampaikan ketentuan kalau resume itu minimal 4 paragraf. 4 paragraf itu, satu paragraf itu kan minimal 2 kalimat ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya minimal 4 paragraf sekitar 13 kalimat lah seperti itu, dan menggunakan tata bahasa yang baik. Dan untuk presensi ini akan kami close pukul 15.30 seperti itu. Jadi masih ada waktu sekitar 24 menit lagi. Dan bagi Bapak dan Ibu yang nanti mengakses link presensi lalu mengisi resume dengan baik, insya Allah Bapak dan Ibu juga nanti akan berhak mendapatkan sertifikat Seroja. Oke, kira-kira begitu Pak Edi informasinya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Edi. Mohon maaf ini mengambil waktu 6 menit Pak Edi. Iya,
Siap, terima kasih Bu Dini. Selanjutnya Sama-sama. kita dengar closing statement dari dua narasumber hebat kita. Yang pertama saya beri kesempatan untuk Dr. Cepi, disilahkan. Baik, terima kasih ya Pak Edi ya. Mungkin di closing statement ini di berbagai macam hal yang tadi disampaikan juga yang lain, bahwa saya memberikan sebuah statement begini. Hal yang juga penting buat kita ya, baik itu penyelenggara maupun terutama para guru-guru, ujung tombak, bahwa guru-guru sekarang itu harus memiliki sebuah icon, sebuah akronim, kalau saya singkat itu adalah ICT ya. Tapi ICT ini saya punya makna lain. Yang pertama adalah I-nya adalah integrity. Tadi saya melihat ada beberapa statement yang disampaikan, katanya sekarang dengan pandemi misalnya banyak guru-guru yang hanya sekedar menjalankan rutinitas, ada yang sekedar menggugurkan kewajiban. Bahkan saya dapat informasi juga guru-guru selama 3 bulan banyak yang sama sekali nggak melakukan aktivitas yang signifikan lah gitu ya, karena tadi dengan kasus misalnya dengan alasan keterbatasan segala macam. Sebenarnya intinya adalah integrity. Jadi integrity ini penting sekali untuk I-nya, untuk C-nya adalah creativity. Karena ternyata memang guru-guru ini juga harus sangat dibangun kreativitasnya. Kalau kemudian kita ingin memaksa untuk mengkondisikan siswa kita supaya mereka kreatif, itu juga tidak akan terjadi kalau kitanya juga sebagai guru-guru juga tidak kreatif ya. Kreatif artinya bagaimana kita memanfaatkan apa yang tersedia secara optimal ya, dengan tentu bersandar pada berbagai macam kebutuhan belajar kita. Yang kedua, kemudian transformasi. Jadi sekarang itu pendidikan kita itu goals-nya bagaimana kita bisa, ya, kalau dulu jadi banyaknya pemahaman hanya adalah mengubah apa-apa yang terjadi termasuk dalam diri siswa. Siswa kita adalah bagaimana kita mengubah mereka sesuai dengan potensi yang mereka miliki ya. Ini kalau statement saya terakhir adalah bagaimana kita harus membangun visi kita adalah visi yang ICT, integrity, creativity dan juga transformation. Terima kasih ya. Baik. Pak. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya disilakan Pak Wahid. Oke, terima kasih. Kalau closing statement dari saya, apapun mode pembelajarannya, tetap buat siswa senang dengan belajar, senang untuk tetap belajar, itu saja. Jadi apapun mode pembelajarannya, buat siswa tetap senang untuk belajar. Baik, terima kasih. Wah, akhirnya kepenasaran kita ini sungguh tidak bertepi, kedua narasumber, Bu Dini dan juga Bu Neni. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di pembelajaran berikutnya. Saya mohon maaf kepada seluruh penanya yang tidak bisa dibacakan satu persatu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bekal agar kita bisa terus merefleksi diri. Dan ternyata betul bahwa kolaborasi adalah sebuah mimpi di mana kita bisa menghamba kepada kebutuhan murid-murid kita. Memanusiakan hubungan juga itu penting dan juga memberdayakan konteks suatu yang luar biasa yang hari ini harus kita ejawantahkan dalam pelajaran jarak jauh. Mungkin dari saya selaku moderator cukup banyak kekurangan, maka dari itu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada narasumber, lalu juga dari T-Komdik sebagai penyelenggara, dan juga kepada seluruh partisipan yang hadir. Terima kasih dari saya, dan saya kembalikan kepada Bunda Neni selaku host. Ihdinas siratal mustaqim, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda.